Tom Hai dapat ancaman pembunuhan, bos Persib jamin pelaku bakal dipenjara, Bobotoh desak Erick Thohir. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar mengecam keras ancaman dan teror kepada Tom Hai dan keluarganya. Kabar ancaman tersebut disampaikan oleh Tom Hai melalui media sosialnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini melaporkan adanya tindakan tidak terpuji yang menyerang ranah pribadinya setelah laga kontra Persija Jakarta. Pemain timnas Indonesia ini mengungkapkan bahwa anggota keluarganya menjadi sasaran intimidasi yang sangat ekstrim dari oknum. Pesan-pesan bernada ancaman nyawa tersebut masuk ke saluran komunikasi pribadinya setelah Persib Bandung meraih kemenangan atas Persija Jakarta. Seperti diketahui, pada pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib berhasil meraih kemenangan atas Persija dengan skor 1-0. Menurut Umuh, sepak bola merupakan olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan tidak ada ruang untuk tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum, lantaran aksi teror yang dilakukan sudah mengarah pada tindakan kriminal. Ini sepak bola kan olahraga, semua apapun yang terjadi tidak ada ancaman-ancaman untuk membunuh, itu tidak boleh dan tidak benar. Itu orang yang mengancam ini lagi dilacak dan pasti akan segera dapat dan kita akan tuntut, ungkap Umuh Mukhtar. Pria yang juga menjabat sebagai manajer Persib ini menuturkan, pihaknya sejak awal sudah berupaya agar pertandingan menghadapi Persija bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tim Persija pun dalam kondisi aman, baik dalam perjalanan maupun saat berada di Stadion GBLA. Pada kesempatan tersebut, Umuh akan menenangkan pemain yang menggunakan nomor punggung 33 ini agar tidak takut dengan teror tersebut. Umuh menilai ancaman kepada Tom sangat tidak masuk akal dan sudah keluar dari batas. Selain itu, pelaku tidak berpikir panjang atas tindakan yang dilakukannya. Kasus ini menurut Umuh akan diserahkan kepada pihak kepolisian karena sudah ada bukti ancaman. Selain itu, pihaknya optimistis pelaku bisa segera ditangkap. Dimanapun juga, justru kita menjaga. Kemarin juga dengan segala cara supaya tidak ada keributan, tidak ada masalah. Nah, sekarang kenapa ada ancaman-ancaman sama Tom Hai? Saya juga akan pesan sama Tom, tenang saja, tidak ada akan seperti itu. Saya sangat menyayangkan, ini orang bodoh yang mengancam-ancam ini. Kemanapun juga pasti akan dapat. Apalagi ini sudah jelas ya, bawa-bawa keluarga dan untuk membunuh itu. Dan sudah ada ancaman seperti itu, pasti akan kena sanksi dan hukum. Itu ada kode-kodenya dan ada nomornya juga. Itu udah paling gampang dilacak. Saya bertanggung jawab, itu gampang dilacak dan gampang dicari orang yang macam itu. Jangan nangis kalau besok dia ditangkap, papar Umuh Mukhtar. Selain tindakan langsung dari manajemen, para bobotoh juga menuntut pihak federasi untuk segera turun tangan mengatasi masalah ini. Para bobotoh mendesak agar Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun langsung, sebab yang dapat ancaman ini juga merupakan pemain timnas Indonesia. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tom Hai itu katanya keluarganya dapat ancaman sampai ancaman kematian. Media Jepang mendadak puji habis-habisan Persib. Ngaku tak sabar lihat Maung Bandung duel lawan Ratchaburi. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung akan menantang Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Laga kedua tim ini akan digelar pada bulan Februari mendatang, dengan Persib lebih dahulu bertandang ke markas wakil Thailand tersebut. Jelas, Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah lolos melangkah ke babak 16 besar dengan status juara grup G, dan pasukan Boyan Hodak juga saat ini dalam performa yang cukup baik di liga. Tentu saja, ini membuat peluang Klok dan kolega semakin besar, dan Persib menjadi tim yang tidak boleh diremehkan begitu saja. Media asal Jepang, Football Tribe, menilai pertandingan antara Persib melawan Ratchaburi FC akan berjalan sengit. Mereka tentu akan sama-sama mengeluarkan aksi terbaiknya untuk bisa lolos ke babak perempat final. Pertandingan ini akan terasa semakin seru karena pemenang akan melawan Gamba Osaka atau Pohang Steelers di babak selanjutnya. Menurut Football Tribe, Persib dinilai berada di atas angin saat melawan wakil dari Thailand tersebut. Pasalnya, mereka akan bermain di kandang pada leg kedua dan Maung Bandung dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh. Masih dari Football Tribe, Persib akan menantang Ratchaburi dengan motivasi tinggi.
Kedalaman skuad yang dimiliki Persib dinilai Football Tribe cukup baik, dan ini akan menjadi tantangan berat untuk lawan. Selain itu, dukungan Bobotoh dianggap Football Tribe akan membuat pemain menunjukkan permainan terbaiknya di lapangan. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Asnawi akui sempat hampir gabung Persib. Ternyata pihak ini yang menggagalkannya. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Saat ini, nama Asnawi Mangku Alam kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Bek kanan andalan timnas Indonesia ternyata sempat berada di ambang kepindahan ke Persib Bandung pada musim lalu. Sayang, rencana besar tersebut akhirnya batal terwujud karena Port FC menolak melepas pemainnya. Sebagaimana yang diketahui, Asnawi resmi bergabung dengan Port FC pada Januari 2024 dengan kontrak awal berdurasi 1 tahun. Sejak kedatangannya di Thailand, performa pemain 25 tahun itu langsung menanjak. Ia menjadi pilihan utama di sektor kanan pertahanan dan berperan penting dalam permainan tim. Konsistensi tersebut membuat Port FC tak ragu memberikan kepercayaan penuh. Klub asal Thailand itu memperpanjang kontrak Asnawi dengan durasi jangka panjang hingga 4 tahun yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Hingga saat ini, Asnawi Mangku Alam telah mencatatkan 63 penampilan bersama Port FC dengan kontribusi 1 gol dan 8 assist. Catatan tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain kunci di klub. Di balik kesuksesannya bersama Port FC, Asnawi mengungkap fakta menarik bahwa dirinya nyaris diperkenalkan sebagai pemain Persib Bandung. Rumor tersebut sempat menguat pada November 2024, terlebih setelah pelatih Persib Boyan Hodak menyebut nama Asnawi di tengah bursa transfer. Namun pembicaraan itu akhirnya berakhir. Sudah banyak tawaran, betul salah satunya Persib. Pertama yang ke Persib sebenarnya hampir deal, tapi Port FC nggak mau lepas. Berarti saya penting di dalam tim. Itu positifnya, ungkap Asnawi Mangku Alam. Lebih lanjut, mantan pemain Ansan Greeners itu juga menimbulkan besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Menurut Asnawi, tuntutan publik tersebut merupakan hal yang wajar seiring meningkatnya kualitas skuad Garuda. Lantas, bagaimana nih tanggapan para bobotoh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sudah banyak tawaran. Aku tahu, salah satunya Persib. Pertama yang ke Persib itu sebenarnya hampir deal, tapi my club dia nggak mau lepas. Jadi pemain termahal di Asia Tenggara, respon Jaitzes sungguh luar biasa. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Jaitzes kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Bek yang kini memperkuat Sassuolo tersebut memperlihatkan karakter kuat sebagai kapten timnas Indonesia, terutama saat menanggapi kabar lonjakan nilai pasar yang menembus angka fantastis. Sebagaimana yang diketahui, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sejak bergabung dengan klub Italia itu, nilai pasar Jaitzes meningkat tajam. Saat ini ia sudah memiliki valuasi mencapai 10 juta euro atau setara sekitar 173,82 miliar. Sebuah angka yang tergolong sangat tinggi bagi pemain asal Asia Tenggara. Capaian ini sekaligus menempatkannya sebagai salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di kawasan tersebut. Meski demikian, peningkatan nilai tersebut tidak membuat Jaitzes larut dalam euforia pribadi. Ia justru menampilkan sikap tenang dan dewasa yang mencerminkan kualitas kepemimpinannya di timnas Indonesia. Bagi Itzes, nilai pasar hanyalah angka yang tidak akan berarti tanpa pembuktian nyata di atas lapangan. Alih-alih menyoroti pencapaian individu, Jaitzes memilih mengangkat perkembangan kolektif yang tengah dialami timnas Indonesia. Menurutnya, lonjakan nilai pasar pemain tidak bisa dilepaskan dari kemajuan tim secara keseluruhan. Ia menilai saat ini para pemain skuad Garuda sedang berada dalam fase pertumbuhan yang positif. Banyak di antara mereka yang mendapatkan kesempatan bermain di klub-klub kompetitif, baik di Eropa maupun di dalam negeri. Jujur itu kabar yang bagus, tapi saya tidak benar-benar memperhatikan terhadap hal-hal seperti itu. Pada akhirnya menurutku itu hanya angka, kamu harus menunjukkannya di lapangan. Tetapi kupikir itu juga menunjukkan bahwa seluruh bagian timnas semuanya berkembang. Ada yang bermain di klub bagus di Eropa, bahkan di Indonesia juga mereka banyak berkembang. Kita lihat semua orang berkembang, kita sudah banyak berkembang dan itu pertanda bagus, papar Jaitzes.
Di luar performa teknis, Itzes juga dikenal memiliki kepribadian yang matang dan sikap kepemimpinan yang menonjol. Aura positif tersebut membuatnya tidak hanya dihormati di ruang ganti timnas Indonesia, tetapi juga menjadi figur penting di level klub. Dengan kombinasi kualitas permainan, pengalaman internasional, dan karakter pemimpin, Ja Itzes kini menjadi salah satu simbol kemajuan sepak bola Indonesia di panggung global. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning.